Jadi beliau sudah di situ mengatakan, baik, saya akan taubat macam-macam, geklik dah Allah. Tidak lama kemudian, 6 bulan kemudian, saya dengar beliau sudah mulai bermain lagi kerana ada bisnis baru. Jadi perlepeng modal lom, cok lom bank konvensional, artinya kalau metup bank konvensional. Jadi hidup lagi dengan dunia. Dan sekarang setelah beberapa tahun kejadian itu, ternyata tidak taubat. Sekarang hidupnya hancur, miliaran di tangan orang, ya, dan berperkara sampai ke pengadilan, ya, betul-betul hancur-hancuran. Begitu taatnya orang ini, kerja di sawah tapi tidak lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya mulia, sampai masuk ke alam kubur pun masih mulia. Maka model-model yang katanya wajah ublang sembahyang hana sapu hana dihinakan, dihinakan, nggak dipakai orang. Rezeki pun susah, panen begitu berharap panen, gebi ujun oleh Allah, hancur segala-gala. Ternak yang membuat engkau lalai, sama mandum, ya. Jadi jangan pikir itu saja. Nah, kalau Nabi mengatakan, kalau itu sudah sibuk lalu engkau disibukkan dengan meninggalkan jihad, engkau tinggalkan jihad, tidak mau lagi berjuang untuk Allah, maka tunggulah, kata Nabi. Apa kata Rasulullah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan seluruh pengurus masjid, juga ya Allah muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah berhadir karena Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, InsyaAllah kita tidak lama, karena saya lihat ini wajah-wajah yang beriktikaf. Jadi tadi malam banyak yang tidak tidur. Jadi kita InsyaAllah tidak memperpanjang, paling lama 1 jam, paling kerana panjang juga. Tapi InsyaAllah paling lama 1/2 jam, mudah-mudahan selesai, ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pagi ini kita akan melihat salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Abu Daud dengan derajat yang sahih, yaitu tentang kabar dari Nabi ada 4 penyebab hidup dalam keadaan terhina. Ada 4 penyebab yang bisa membuat hidup ini terhina. Terhina dalam arti kata Allah Subhanahu Wa Taala tidak buat kita mulia di hadapan manusia, juga Allah rendahkan derajat kita di hadapan orang-orang kafir. Kalau itu terjadi pada satu negara, maka Allah buat negara itu tidak berwibawa di hadapan orang-orang yang musyrik, orang-orang kafir. Kalau itu terjadi pada pribadi, maka Allah hinakan dia, Allah hinakan keluarganya, Allah hinakan keturunannya. Allah tidak buat mereka bahagia, jadi terhina hidupnya, dan itu akan dijalaninya. Kita ini kalau berhubungan dengan manusia, kalau dihina oleh manusia, belum tentu terhina.
Karena bisa jadi yang menghina lebih hina daripada yang dihina. Itu kalau berhubungan dengan manusia. Bisa jadi yang menghina kita lebih hina daripada yang dihina. Kalaupun kita mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakkan dari musuh-musuh kita dari manusia atau dari tetangga-tetangga kita, maka kita masih bisa memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah berhadapan dengan manusia, kita selama kita diangkat derajat kita oleh Allah, kita masih bisa memohon pada manusia, pada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ada masalah dengan tetangga, kita tinggal angkat tangan lalu kita mengatakan kepada Allah, ya Allah nak mati gedinya sampingnya. Jadi begitu kita sebutkan ya Allah nak mati gedi tetangga lunya, ya Allah, selesai. Tiba-tiba malamnya dia mati. Sudah beres di situ. Tapi kalau seandainya Allah yang hinakan, tidak ada satu makhluk pun yang mampu mengangkat derajat kita. Ini yang bahaya. Makanya hati-hati kalau Nabi mengatakan engkau akan terhina di sisi Allah, itu tidak ada yang mampu menolong. Karena konsep hidup, kalau Allah yang buat, tidak ada yang bisa mencegah. Kalau Allah yang mencegah, tidak ada yang bisa berbuat. Makanya Nabi pernah berdoa, Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah seandainya engkau ingin memberi, dan tidak ada yang bisa memberi wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa memberi seandainya engkau ingin mencegahnya. Yang menan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkumpulnya jin dan manusia untuk membunuh kita, maka Nabi pernah mengatakan la yadurruk, tidak akan mendapatkan mudarat seseorang yang tidak diizinkan Allah untuk dapat mudarat, walaupun berkumpul jin dan manusia. Berkumpulnya jin untuk menyihir seseorang, kalau Allah tidak izinkan dia disihir, maka tidak akan terkena. Ini harus ditanamkan betul. Jadi menyebutannya merempak apa yang dalam dunianya, bentuk dia musibah atau apa saja, nyan izin Allah, pasti izin Allah. Pencuri masuk ke rumah kita, nyan izin Allah. Karena kalau tidak diizinkan, pencuri itu tidak akan pernah bisa masuk. Nah, kenapa dia mencuri? Itu terserah apa keinginan Allah. Bisa jadi kedanya ada bayi zakat, bisa jadi kriat dia mati. Maka dia payah dicor oleh Allah melalui pencuri. Jadi begitulah kalau berhadapan dengan Allah. Nah, kali ini Nabi mengatakan ada 4 yang akan menyebabkan dihinakan Allah hidup. Itu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Jadi Rasulullah menyebutkan dulu perkaranya apa yang menyebabkan kehinaan. Yang pertama, iza tabaya'tum bil 'ainah. Kata Rasulullah, penyebab pertama hidup akan dihinakan adalah kalau engkau melakukan jual beli 'ainah. Tabaya'tum bil 'ainah. Jadi yang belajar fikih pasti faham, dalam fikih muamalah itu ada salah satu jual beli namanya jual beli 'ainah. Jual beli 'ainah ini modelnya begini, Bapak. Si A menjual barang kepada si B dengan harga kredit. Misal anggaplah dia jual motor Peugeot Honda bak si B harga 20 juta misal. Jadi bayarnya kredit. Nanti dalam hitungan 1 tahun bayi baju-baju. Jadi si A jual motornya 20 juta kepada si B dengan cara kredit. Si B bayi baju-baju selama tahun. Sudah selesai transaksi, lalu si B
menjual kembali motor ini kepada si A dengan harga kontan. Jadi kepeblolom di menit itu juga yang Honda belum diserahkan. Jadi motornya ini belum diserahkan. Jadi saya jual kepada anda motor ini 20 juta dengan cara kredit. Seolah DCB kalau terima jino lumpuh belum kerana dengan harga kontan, yaitu 15 juta. Lumpuh belum kerana dengan harga kontan. Tadi dijual ke dia harga kredit. Sekarang detik itu juga dijual kembali dengan harga kontan. Yang Honda belum menserahkan, jadi cuma transaksi saja. Jadi apa yang terjadi? Si B tetap harus bayar per bulan ke si A dengan kredit 20 juta tadi, tapi si B mendapatkan uang dari si A tunai, yaitu 15 juta. Jadi 15 juta kabak jaro si B. Jadi yang Honda hanya mau pindah. Honda tetap tidak bergerak. Si B tetap bayar tiap bulan sekitar berapalah 1 tahun bayar untuk 20 juta, tapi di tangan dia sekarang sudah ada 15 juta karena pulau kontan uno. Yang barang tidak bergerak, barangnya tidak terjadi perpindahan barang. Nyan seperti orang memberi pinjaman, cuma diolah dengan cara seakan-akan ada barang, padahal cuma perkataan saja. Jadi sang-sang terjadi jual beli, padahal intinya adalah memberi pinjaman. Jadi yang terjadi sebenarnya si A kena juk peng ke si B, nyempat peng 15 juta apa? Nyempat peng 15 juta untuk kabaya kredit dengan cara long hitung 20 juta karena bunuh permainannya 20 juta. Jadi ini 15 juta pinjaman engkau bayar nanti sampai kredit dengan cara kredit sejumlah 20 juta. Yang diberikan 15 juta, yang bayar 20 juta. Ini permainan olah. Dan ini masuk kategori riba dalam pandangan jumhur ulama. Walaupun begitu, mazhab Syafi'i mengatakan sah jual beli ini karena sudah terjadi jual beli yang sah. Jumhur ulama mengatakan ini masuk kategori riba, walaupun sah tapi masuk kategori riba. Jadi bermain dengan olah. Apa yang Nabi ingin katakan? Penyebab kehinaan pertama adalah sering melakukan tipu menipu dalam urusan harta. Jadi lambangnya melalui jual beli ainah. Jadi kain main olah dalam jual beli dalam urusan harta. Jadi apapun pekerjaan seorang hamba yang di dalamnya ada urusan makan harta haram, itu penyebab hidup dia akan hina, dipastikan hina. Makanya Allah sebutkan juga contoh para pemain, orang-orang yang sering bermain dengan riba. Allah katakan apa? Yamhaqullahu ar-riba. Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan orang-orang yang hidup dengan riba. Wa yurbi as-sadaqat. Kebalikannya Allah akan pelihara orang yang sering bersedekah. Jadi riba dibandingkan dengan sedekah. Riba hancur, orang yang bersedekah subur hartanya, yurbi. Dan saya melihat kenyataan, Pak, tidak ada pemain riba yang hidup bisa aman dan sejahtera dan bahagia. Tidak ada. Ada orang yang curhat, ya balun, ya klik-klik, ya pegah bahawa dia telah jatuh ke dalam dunia riba dan dia telah mengalami masa-masa kebangkrutan. Jadi kalau pegah ini haram, jangan lakukan lagi begini-begini. Pinjam bank, model pinjam bank konvensional, pinjam 20 bayar 25 atau bayar sampai 50. Jangan lakukan lagi selama tidak terjadi jual beli yang sah. Jadi beliau sudah di situ mengatakan, baik, saya akan taubat macam-macam, geklik Allah. Tidak lama kemudian, 6 bulan kemudian, saya dengar beliau sudah mulai bermain lagi karena ada bisnis baru. Jadi perlepeng modal lom, cok lom bank konvensional. Ada yang kalau metup
bank konvensional. Jadi hidup lagi dengan dunia. Dan sekarang setelah beberapa tahun kejadian itu, ternyata tidak taubat. Sekarang hidupnya hancur, biliaran di tangan orang, ya, dan berperkara sampai ke pengadilan, ya, betul-betul hancur-hancuran. Kenapa? Allah sudah janji, yamhaqullahu riba, tetap orang yang hidup dengan bank riba tetap hancur, pasti Allah hancurkan. Jadi ini perwakilannya dalam semua cara mencari harta yang haram. Orang-orang yang sering menipu dalam jual beli, Allah katakan di awal ayat, wailul lil mutaffifin, semua mutaffif akan wail, celaka. Itu saja Allah sudah langsung memvonis siapa yang suka tipu menipu dalam perdagangan, celaka, kata Allah. Maka tidak ada orang yang berdagang lalu kemudian dia membiasakan tipu menipu, kecuali pasti ujungnya dia hancur. Dan kehancurannya berlanjut, utang banyak, dikejar-kejar oleh orang yang punya uang, lalu kemudian sewa toko, sewa ni duduk tutup toko, setelah tutup toko dengan isteri sudah tidak baik karena tidak ada nafkah lagi, isteri minta cerai, anak-anak terbengkalai, lalu kemudian rumah-rumah semuanya harus disita, anak-anak mampu le cok rumah hobi raya dengan kredit, hancur bandum-bandum. Itu akibat apa? Melakukan transaksi cari rezeki dengan cara yang haram. Memang kadang-kadang orang enggak merasa, karena Allah ketika menghancurkan itu pelan-pelan. Anak langsung hancur mana lagi? Kadang-kadang pelan-pelan. Kalaupun Allah tidak hancurkan dia di dunia, maka Allah hancurkan dia di akhirat. Ada yang model dipelihara Allah dengan sistem istidraj, makin jahat makin kaya. Itu istidraj. Itu diulur-ulur oleh Allah sampai dia mati tidak sempat taubat. Yang azab paling bahaya. Kalau kita masih disayang Allah, kita diberi cara untuk taubat. Dibangkrutkan, lalu kita sakit, lalu kita menyadari bahawa nyanka salah, disitulah kita mulai taubat. Tapi orang yang diberi istidraj, maka dia tidak diberi taubat oleh Allah, diulur-ulur waktu dalam keburukannya. Nah, ini penyebab pertama, hidup dengan dunia yang haram, dengan harta haram, maka dia tetap dihinakan Allah walaupun sudah menjadi pejabat yang tinggi. Orang yang sudah jadi pejabat, itu kepala dinas misal, atau menteri atau apa saja, cobalah hidup dengan dana yang haram, ujung-ujungnya hancur, dipengat. Kadang-kadang dipengat oleh bosnya sendiri. Ada yang model habis uang diinvestasikan pada satu tempat, miliaran diinvestasikan, rupanya ditipu, hancurlah semua hartanya. Begitu Allah akan buat. Baik. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengatakan, wa akhastum aznabal baqar, penyebab engkau akan dihinakan Allah di dunia yang kedua adalah engkau disibukkan dengan ekor sapi. Engkau disibukkan dengan ekor sapi. Apa maksudnya ini? Bagaimana kita disibukkan dengan ekor sapi? Para ulama mensyarah, maksud Nabi adalah orang-orang yang akan terhina, mereka yang hidup disibukkan dengan peternakannya. Jadi udip hanya untuk semikir ke lemur, ke kambing. Jadi bakbut pelihara lemur dengan kambing, sembayang maghrib hana mepan. Jadi gara-gara pelihara binatang-binatang yang Allah izinkan dipelihara, ternyata menyibukkan dia sehingga dia tinggalkan salat. Kenapa dia tinggalkan salat? Arabi lemur, azan zuhur dia tidak berhenti, sampai lembu pun mengatakan lebih lemukah daripada kamu. Itu model. Maghrib masih dengan lembu, baru bawa pulang lembu ke kandang. Isya kasih makan lembu, yang sembahyang maghrib hana, sembahyang isya hana.
maka tunggulah dihinakan Allah. Kadang-kadang hidupnya dihinakan tidak terasa, begitu-begitu saja. Uang enggak ada. Lembu laku kapan? Ya ketika Idul Adha, ketika megang. Selain daripada itu susah lakunya, tapi dia terus pelihara. Uang hari-hari tidak ada. Dimiskinkan Allah, tidak taat. Jadi ini lambang orang yang disibukkan dengan binatang ternaknya. Ya tidak mesti lembu, apa saja yang kadang-kadang orang disibukkan dengan pelihara manok. Ada yang pelihara itik, ada yang berlebor itik. Jadi dalam lambang maghrib nyan mentang bersapat dengan buah itik. Azan orang sudah salat, dia masih dengan telur bebek. Bersapat buah manok, bersapat. Begitulah kejadian yang Rasulullah pernah katakan tentang Sa'labah bin Hatim. Kan Sa'labah itu disibukkan dengan apa yang Allah beri kepadanya, sampai dia pelihara binatang, sampai tidak bayar zakat, ke masjid pun sudah tidak nampak lagi. Dan ini hati-hati bagi kita yang punya peliharaan. Selain daripada dihinakan karena nanti akan hidup miskin, juga akan dihinakan oleh orang-orang yang tidak lagi menganggap kita sebagai orang. Contoh, kalau kita pelihara manok, kita pelihara ayam, dengan orang samping kanan kiri pun tidak baik. Tetangga sudah bilang, ini bau kotoran ayam. Itu kalau hujan atau tidak hujan, kadang-kadang mengganggu kami. Kami sampai tidak bisa makan gara-gara ada kotoran ayam. Hanya ada dengar, tidak kita buat pun sesuatu yang bisa menyebabkan tetangga kita tidak terganggu. Padahal haram hukumnya mengganggu tetangga dengan cara apapun. Lalu kemudian ada kalanya dilepas ayamnya, dilepas kambingnya, dilepas, lalu dia masuk ke rumah orang. Ya, jadi ada kambing yang kadang-kadang gaduh di pancur rumah gop, ipajuh bungong mendung. Orang kadang-kadang pelihara bunga, orang pelihara pohon ini pohon itu, dihabisi oleh kambingnya. Ada yang model ayamnya datang ke rumah kita hanya untuk toh lah. Jadi ayam datang ke rumah toh. Ini semua penyebab kehinaan. Makanya tetangga semenjak itu sudah mulai tidak lagi menghormati kita. Ya, mungkin kalau hari-hari pertama ayam berak di rumah tetangga, maka tetangga mungkin akan bilang, ya, kakak anak pupu tiga usir mendem. Diusirnya saja. Besoknya berak lagi. Dikasih tahu sama tetangga kepada kita, ini ayam engkau sudah mulai mengganggu kami. Ini nya selalu di depan rumah kami, kadang-kadang masuk ke rumah. Ini kita tidak peduli. Lalu kemudian apa yang terjadi? Tetangga mulai ambil kesimpulan sendiri, maka mulai memukul ayam kita. Setelah dipukul masih balik lagi. Itu kalau sudah begitu, akhirnya dibunuh, disembelih oleh tetangga kita. Begitu disembelih, dibuat kuah kari. Dibuat kuah kari, dikirimkan ke kita. Habis dapat juh baru ibitenya manok ro ke kan. Dapat juh gero ke nyangkanya manok ro ke. Boleh tidak membunuh ayam yang sudah diingatkan pemiliknya, sudah diingatkan terus-terusan mengganggu kita? Dibolehkan dalam fikih, dibolehkan. Itu kambing kalau terus-terusan menghancurkan semua apa yang kita miliki, diingatkan, diusir, pemiliknya tidak peduli, maka dibolehkan mengambil sikap sampai membunuhnya, dibolehkan. Dan lu baca dalam kitab para ulama, kalau sudah tingkatnya parah sekali. Makanya kadang-kadang kita di kampung tak dianggap, hanya dianggap Tuhan apa Tuhan jerat, Tuhan 8 hanjerat, Tuhan 12 tu hanjerat. Kena pejut ke kecil lebih hanjerat lah, kena pejut muazzin masjid tak bisa. Kemudian ada orang mengatakan dijadikan saja sebagai urung-urung pegelih masjid. Oh, semua kata orang baik, dia kameng-kameng dalam masjid mandung kami. Semuanya dihinakan, tak ada yang bisa dipakai. Keflor pun tidak, kardus pun tidak, semuanya tidak ada. Kenapa? Dalam rapat pun orang tak mau dengar suaranya. Dalam rapat kampung pun orang tak mendengar suara. Kenapa? Dihinakan. Jadi orang tak anggap pun tak anggap orang lagi. Hana akhlak, hana nyo, hana je. Begitulah orang kalau disibukkan dengan binatang
ternaknya sehingga melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hinakan dia. Kadang-kadang kan pelihara kambing, kan pelihara manuk, jino penyakit pelihara kucing. Model pelihara kucing, Pak, kasih nama kucing bagus-bagus, ada kucing yang pertama namanya Marconi, kalau yang perempuan Marcona, kan yang bentuk nama dia tiap-tiap sebut Marconi dia, Marcona, mandilah dulu, misal begitu kan. Jadi kucing ada sekitar 5 kucing, tapi nya di rumah kita, di bawah mobil kita, di atas mobil kita. Ini model sekarang, Pak. Makanya urang kadang-kadang ngegesipak mi tanya, Pak, perasaan kan gesipak mi gesipak urang poi. Waktu gesipak mi nya dia membayangkan urang poi. Begitulah orang dihinakan Allah kalau sudah tidak lagi tahu mana batasan-batasan dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh pelihara, tetapi jangan mengganggu manusia. Nanti terhina, akan terhina ujungnya. Itu belum lagi nanti Allah buat cara macam-macam untuk menghinakan orang ini. Ini yang kedua kata Nabi. Yang ketiga, waraditum bizzar'i, engkau akan terhina ketika engkau mulai hidup hanya menyibukkan diri dengan pertanian. Az-zara', pertanian. Kalau tadi peternakan, yang kedua dengan pertanian. Ini lain lagi model. Jadi disibukkan dengan sawah ladangnya, disibukkan dengan kebunnya. Jadi tiap-tiap hari sembayang hana lehu kedih kebun Pak lamblang, itu enggak ada apa-apa itu. Enggak peduli apa-apa, Pak. Berharap panen, padahal yang beri hujan Allah, yang turunkan hujan Allah, yang beri keberkahan Allah, yang hidupkan bulir padi itu Allah. Sampai Allah mengatakan dalam surat Al-Waqi'ah, antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, kami yang turunkan hujan atau engkau yang turunkan hujan? Antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un, kamu yang hidupkan pohon itu atau kami yang hidupkan pohon? Sampai Allah mengingatkan begitu. Jangan engkau rasa bahwa engkau yang telah menanam pohon di kebun engkau bisa tumbuhkan. Tidak, kamilah yang tumbuhkan, kata Allah. Tidak ada profesor manapun yang mampu membuat sesuatu yang ketika dicampak ke tanah bisa hidup. Tidak ada. Meniru ada, meniru beras dibuat dari plastik, meniru padi ada, tapi membuat padi membuat padi yang dicampak ke tanah lalu disiram air bisa hidup sendiri, belum pernah ada. Tidak satu profesor yang ahli biologi manapun yang mampu melakukannya. Bayangkan kekuasaan Allah ketika kita tanam sesuatu yang membuat dia membelah di dalam Allah, yang membuat dia berakar Allah Subhanahu wa taala, yang membuat rasa pada pohon itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan kita tidak bisa mengubah rasa. Tak pula bak campli, kan enggak pernah ada penemuan untuk membuat campli itu manis kita harus siram dengan air gula. Kan tidak ada. Supaya mameh campli kan kita siram dengan air gula, enggak bisa. Kerja kita cuma siram-siram aja. Siapa yang membuat dia pedas? Allah. Enggak ada suntik untuk membuat dia pedas. Siapa yang membuat dia berwarna merah? Allah. Siapa yang membuat dia kecil menjadi cabai kecil? Allah. Siapa yang membuat dia berwarna hijau? Allah. Siapa yang buat durian sampai di dalamnya tumbuh dengan indahnya, manisnya? Allah SWT. Makanya Allah tantang kita, mengatakan, kenapa engkau melupakan aku, kata Allah, padahal akulah yang menumbuhkan padimu. Maka cukup berat orang-orang yang melawan Allah tapi berharap panen diberi oleh Allah SWT. Ini kan betul-betul khianat. Cuma karena Allah telah menciptakan hamba, kadang-kadang Allah sayang walaupun dikhianati. Kata Allah, mudah-mudahan dia taubat, mudah-mudahan taubat. Makanya cukup banyak orang disibukkan dengan sawah ladangnya, disibukkan dengan kebun sawitnya, disibukkan dengan berbagai macam apa yang dia tanam, sampai melupakan Allah. Dia lupa Allah lah yang telah menumbuhkannya. Makanya menyepih belang gedanyo jauh dari masjid. Seandainya pun kita zuhur harus ke sawah, turun ke sawah jauh dari masjid,
kan bisa solat di rangkang, kan ada rangkang di sawah itu, salatlah di situ, paling kurang itu bisa kita lakukan. Jemaah maka Allah, saya pernah menemukan, ini bukan cerita dongeng, memang orangnya ada tapi sudah almarhum. Orang ini itu kerja di Pertamina Jakarta. Ini almarhum ini kerja di Pertamina Jakarta sekitar tahun 70-an. Lalu kemudian beliau resign, mengundurkan diri dari Pertamina di Jakarta dengan gaji besar. Beliau undur diri. Alasan mengundurkan diri, tidak diizinkan untuk salat sunnah. Jadi salat wajib boleh, yang salat sunnah kena semayang duha enggak boleh. Jadi enggak boleh keluar dari kerja. Di situ membuat beliau merasa tidak nyaman karena beliau ayahnya orang saleh, ibunya orang salihah. Jadi terbiasa melakukan amalan sunnah. Akhirnya mengundurkan diri sekitar tahun 80-an, mengundurkan diri. Pulang ke kampung di Aceh Utara. Baik sebutkan untuk takut naturi, untuk nak pegang wala. Oh, kau betul Ustaz, gonya kau betul lagi nyan, itu pasti lagi nyan. Baik sebut nan dan baik sebut kampung di Aceh Utara Pak. Pulang akhirnya cari sedikit tanah dengan modal yang ada, lalu beliau bercocok tanam dengan sawah padi. Apa yang beliau lakukan Bapak Ibu? Setiap hari beliau bawa ke sawah, karena di sana belum ada sumur, yang karena tanah yang baru belum ada sumur. Nah, setiap hari beliau bawa air galon dari aqua, ada aqua yang lumayan panjang segini, sekitar beberapa botol aqua. Ti uro kami lamblang, ti uro. Jadi saya tanya kepada yang menyaksikan dan saudara-saudara beliau, semua mengakui itu, mengatakan yang gemei beliau bawa air itu untuk melakukan salat duha. Kalau duha baik tanya memang sambil gejaga, tapi gejaga semayang duha. Untuk wuduk beliau bawa air dari rumah setiap hari Pak. Tiap hari semayang duha. Semayang duhanya di rangkang, di balai di sawah. Subhanallah, tahun 90-an beliau meninggal. Istrinya masih ada, istri masih hidup sampai sekarang Pak. Istrinya menceritakan kepada kami berulang-ulang asal kamu ajak orang raya rumah banyak sampai rumah ke istrinya menceritakan bahawa sudah beberapa kali beliau datang dalam mimpinya. Beliau datang dalam mimpi, karena dalam surat Az-Zumar itu disebutkan antara ruh orang yang mimpi dengan ruh orang yang meninggal diizinkan Allah bertemu. Diizinkan bertemu oleh Allah ruh orang yang mimpi dengan ruh orang yang meninggal. Bedanya, ruh orang mimpi qabadnahu kata Allah, kalau dia dibangunkan langsung kami tarik kembali. Jadi kita ketika mimpi kan ruh kita melayang-layang, begitu dikok pintu legok sahur begitu sahur 0, sekian detik ruh itu langsung kembali. Mudah bagi Allah itu burak saja yang mengantar Nabi tumbuh 7 langit, ruh kembali. Dan ruh orang meninggal itu tidak dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya. Jadi ruh orang meninggal itu tidak keliling-keliling di dunia. Nyan hana cerita dongengnya hana yang kun bawa ruh akan kembali rumah, kemudian gaduh atas bubung, lalu dia lihat keluarganya, masya-Allah sedih goknya, genging perumah kali kawin lain, geduk lang kamar goknya, lalu kemudian ke pakai baju goknya lilintu baru perumah ke. Itu semua apa? Tidak benar cerita itu. Kalau cerita gaib itu harus didasari dengan dalil dari Allah dan Nabi, dan tidak ada yang mengatakan seperti itu. Tidak ada. Ada tercantum pun dalam beberapa kitab tidak didasarkan dengan dalil, hanya cerita pengalaman biasa. Jadi jemaah mereka Allah, ibu ini, istri ini sudah berapa kali bermimpi bertemu dengan beliau. Beliau dalam mimpinya itu wajahnya tampan, bersinar, memakai baju yang indah. Selalu asal ketemu beliau mengatakan, apa kata beliau? Hai dek, bahasa kita Dinda, cepatlah ke sini. Masya Allah, indah sekali hidup di sini, penuh dengan makanan, buah-buahannya enak sekali. Datanglah ke sini, segeralah balik. Begitu selalu mimpi kalau bertemu dengan beliau.
Jadi beliau merasa indahnya hidup di alam barzakh. Namun sayangnya istrinya enggak datang-datang, sampai hari ini belum datang. Menyokat teruk mereka meninggal. Hana duk ambil ronyo. Dan istrinya sampai merindukan, ya Allah, nepa rempok sekira dong anggotnya. Sudah puluhan tahun dan beliau enggak kahwin lagi. Begitu taatnya orang ini, kerja di sawah tapi tidak lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mulia, sampai masuk ke alam kubur pun masih mulia. Maka model-model yang katanya ojak ublang semayang hana sapu hana dihinakan, dihinakan. Enggak dipakai orang. Rezeki pun susah. Panen begitu berharap panen, gebi ujung oleh Allah, hancur segala-gala. Makanya model-model begini itu enggak bisa tenang hidup. Orang yang selalu tenang hidup, dalam rezeki pun dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dua model ini adalah model yaitu yang sibuk dengan peternakan, sibuk dengan pertanian. Ini model orang yang lupa kepada Allah karena dunia, sibuk dengan dunia. Itu penyebab ketiga, kedua dan ketiga. Yang terakhir, yang terakhir kata Nabi adalah penyebab hinanya kita di dunia ini adalah wataraktumul jihad. Engkau meninggalkan jihad, engkau tinggalkan jihad. Jihad dalam arti khusus yaitu jihad fisabilillah, yaitu tidak mau berjuang bersama Nabi. Ini dalam arti khusus. Dulu waktu perang Tabuk ada 3 orang sahabat Nabi tidak mau berjihad, tidak mau berjihad, dan Allah sebutkan itu. Lalu kemudian ketika Nabi pulang dari perang Tabuk, Allah perintahkan ke Nabi jangan bicara dengan 3 orang ini. Salamnya tidak disahut. Kalau mereka menyapa, Nabi tidak jawab. Hana kita salam oleh Nabi kepada hero-nya. Kata Allah jangan bicara dengan mereka, jangan sahut salamnya sampai mereka taubat dan diterima taubatnya oleh Allah. Mereka datang ke Abu Bakar, Abu Bakar tidak mau nyaut salam mereka, tidak mau bicara dengan mereka, diputuskan silaturahim dengan mereka. Makanya ayat ini juga menunjukkan bahawa boleh memutuskan silaturahim kepada ahli maksiat. Kita punya adik ahli maksiat, but main game judi online, but mazina, sabe, kita katakan dek taubat, melawan. Bolehlah seseorang mengatakan, baik, kalau begitu mulai hari ini long hanya pegah balik dengan kau sampai ke taubat, menyokat taubat baru dah pegah balik, dibolehkan. Tapi khusus kepada ahli maksiat. Tapi kalau dia sudah taubat, maka wajib kita menyambutnya kembali. Yang jangan dia sudah taubat, kita yang tak taubat-taubat hanya pegah balik dengan dia. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam tipu daya syaitan yang berikutnya. Jadi dihinakan oleh Allah sampai mereka akhirnya berbulan tidak bicara dengan Nabi. Ujungnya mereka taubat, barulah Nabi memuliakan mereka kembali. Tapi jihad itu khusus, tapi jihad umum itu berlaku karena semua ibadah itu jihad. Makanya orang-orang yang hari ini diberi beban oleh Allah untuk berjihad, lalu kemudian dia tidak mau berjihad, disuruh salat tak salat, disuruh puasa tidak puasa, itu dihinakan Allah. Coba lihat Bapak Ibu, sekarang yang duduk di kedai kopi hana ke sembahyang tarawih, bagaimana perasaan kita waktu pulang tarawih lihat mereka? Yang kita pulang tarawih ni, kita lihat urungnya duduk di kedai kopi, Pak. Apa yang kita bisikkan kepada isteri kita? Ini isteri kita bonceng, kira-kira apa yang kita bilang? Kalau anak kita di depan, isteri di belakang, kita akan mengatakan, hai nak, hai dek, cik angin, bui madu, bui madu. Pasti kita ngomongnya begitu sama isteri, Pak. Nyan bui, belah nasi madu, ada teman terawih yang jeruk, asal neraka madu. Pasti kita hinakan di mulut kita, Pak. Itu baru meninggalkan yang sunnah, belum meninggalkan yang wajib. Anak kita tidak salat subuh, itu jihad. Bangun untuk salat subuh itu jihad. Enggak juga bangun, pulang, apakah kita akan membangunkan baik-baik? Alah, hai nak metuah ka beda, hai nak metuah kasih puluh tahun ke hanaka sembahyang. Apakah begitu? Oh, hana Pak. Kau tak sipak pula pingkui dari Pak Mak. Ya, tahamboi mandu. Ngaki atu lama hilang nyoje cemkam-cemkam tanyalah bah haji dak kilo. Kita bilang ka beda. Hai bui, kata dia, mana itu ni ya bui. Kadang-kadang tu menanu. Jadi begitu perlakuan kita kepada siapa? Kepada orang yang tidak mau berjihad. Orang tidak puasa Ramadan, makan di kedai, Pak. Makan di kedai. Kita tahu apakah ada penghormatan? Enggak.
Itu waktu digerebek oleh WH dan Satpol PP, disipak dengan tilok dengan sepatu sepatu Satpol PP sampai bekah tipak meja urungnya. Awaknya pergi tinggal sepatu. Orang itu pun waktu lari ditinggalkan, sepatu ditinggalkan. Makanya kadang-kadang Satpol PP cok je sepatu awaknya dengan tos sepatu roh kan. Jadi hal begitulah terhinanya orang-orang meninggalkan jihad. Orang akan mengatakan, makanya hati-hati bagi yang sudah mampu tidak memberi zakat, bagi yang punya uang tidak ada rencana haji, uang ratusan juta, haji enggak daftar, cuma memikirkan kadik haji, kadik harga haji kadik ana payah ada daftar le. So pegah menyo harga haji ana wajib daftar. Kalau kita punya uang melebihi harga yang di-nya, tetap wajib daftar. Tetap wajib daftar. Jadi hati-hatilah dengan menghina syariat Allah. Allah hinakan dia di dunia, Allah hinakan dia di akhirat. Makanya Nabi tutup hadis ini dengan bahasa, kalau 4 perkara ini terjadi kepadamu, yaitu ketika engkau sudah mulai menipu dalam mencari harta, engkau sudah mulai hidup disibukkan dengan binatang ternak, disibukkan dengan kerjamu, dengan sawah ladangmu. Ini perlu diperhatikan betul, Pak. Ini bukan hanya binatang ternak dengan sawah ladang. Kadang-kadang dosen sibuk dengan gertah. Memang hanya gejak ulang. Guru dosen hanya gejak ulang, tidak ada bebek pun, enggak ada ayam dia pelihara. Tapi disibukkan dengan kertasnya. Jadi pegatnya, pegat je, dek katuk lomnya, katuk lom je. You pegat BKD, you pegat PAK, you pegat MA, you pegat P apa, alih pupu kah you pegat, Pak. Enggak ada salat zuhur, enggak ada salat asar, sibuk dengan kertas. Yang di profesor sibuk dengan jurnal je, seminar je. Itulah ladang dan binatang ternak yang membuat engkau lalai. Sama men. Jadi jangan pikir itu saja. Nah, kalau Nabi mengatakan kalau itu sudah sibuk lalu engkau disibukkan dengan meninggalkan jihad, engkau tinggalkan jihad, tidak mau lagi berjuang untuk Allah, maka tunggulah, kata Nabi. Apa kata Rasulullah? Sallallahu alaikum zullan. Allah hinakan engkau di dunia dan Allah hinakan engkau di akhirat. Bagaimana cara melepaskannya kalau sudah terhina ini? La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Tidak akan lepas kehinaan itu sampai engkau kembali kepada agamamu. Tidak akan lepas kehinaan itu sampai engkau kembali ke dalam agamamu. Jadi pedanglah taubat. Yang muda-muda lagi harus taubat. Jadi taubatlah wahai pemelihara ayam yang sibuk, taubatlah wahai yang jak ublang enggak pernah salat, taubatlah wahai para dosen yang sibuk dengan gertah hantar semayang li, taubatlah para guru yang sibuk dengan sertifikasi tepik tinggal bur wajib. Disuruh taubat semuanya. Kalau sudah taubat, maka insya-Allah engkau kembali mulia di dalam dunia dan mulia di akhirat. Inilah nasihat Nabi SAW. Jangan sampai kita membuat diri kita terhina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya cukupkan, sudah tepat pukul 6:30. Rupaji pada menit 45 menit Rupaji. Ke baca kan baca kurang ana masalah lah. Jadi lagipun kepada awak bagah makanan enggak boleh makan, minuman enggak boleh. Enggak duduk hina kan baik lepas lah. Jadi beginilah, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat dan semoga Allah tetap melindungi kita sampai masuk ke pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.